Pemirsa HSS TV, di era pandemi ini banyak masyarakat yang kesulitan untuk mengadakan aktivitas atau melangsungkan kegiatan ekonominya. Namun tidak sedikit juga di antara mereka yang masih mampu bertahan dan bisa mensiasati dan tidak terpengaruh dengan pandemi ini. Nah, salah satu usaha yang cukup dikatakan kreatif dan bahkan mungkin belum banyak orang yang melakukan itu adalah salah satu usaha jenis kerajinan pembuat jok kendaraan atau dalam bahasa Banjar itu lapak kendaraan. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengunjungi Mas Agus, pengrajin jok kendaraan atau motor yang ada di kawasan Parincahan, Kandangan Kota. Baik, bagaimana kegiatan Mas Agus dalam masa pandemi ini dan juga kiat-kiat beliau dalam selama ini melaksanakan aktivitas bisnis UKM ini, kita ikuti bersama. Pemirsa, di kawasan Parincahan yang masih termasuk dalam wilayah Kelurahan Kandangan Utara inilah usaha Agus Jok berada. Pria asal Kediri ini terbilang sukses di rantau orang. Betapa tidak, dengan keterampilan yang dimilikinya dan dari hasil usaha jok yang dia kelola, dirinya kini sudah mampu membeli sebidang tanah, bahkan mendirikan ruko sendiri sebagai tempat tinggal sekaligus tempat usahanya ini. Ruko ini sendiri berada di kawasan strategis, tepatnya di Jalan Ahmad Yani Ruas Provinsi. Disinilah Mas Agus melaksanakan usaha kerajinan jok bersama beberapa karyawan yang dibawanya langsung dari tempat asalnya. Assalamualaikum Mas Agus. Oh, waalaikumsalam, Bang Haji. Apa kabar Mas Agus? Oh, maaf, saya lupa juga nih. Nah, ya. Seperti kita. Ulun mulai merintis usaha ini di Kandangan ini tahun 2003. Cuma yang pertama ya di sana, di Simpang 5, ya kurang lebih 17 tahunan. Pas November ini, alhamdulillah sawahnya di sini, rezekinya di sini. Setiap hari, tempatnya tak pernah sepi dari pelanggan, baik yang tua, terlebih-lebih para pemuda dan remaja. Mereka yang datang ada yang memang ingin mengganti joknya yang sudah butut, tak sedikit pula yang minta dimodifikasi sesuai tren masa kini. Semua dilayaninya dengan baik, baik yang sudah langganan tetap maupun yang baru. Menurut Agus, pelanggan yang datang ke tempatnya adalah mereka yang ingin memperbaharui jok motornya. Apalagi para pedagang sepeda ataupun sepeda motor yang ada di kota Kandangan, rata-rata sudah merupakan langganan tetap yang menggunakan jasanya. Untuk kalangan umum, biasanya datang dengan kasus robek kulit atau juga busa jok yang sudah ceper sehingga kurang terasa empuk lagi. Namun, kadang hal itu berbanding terbalik dengan selera para remaja yang malah minta busanya untuk ditipiskan atau dipapas. Menurutnya, semua tergantung selera pelanggan. Bahkan dirinya juga tidak jarang menerima pelanggan yang hanya minta joknya untuk ditambal saja. Ya, kebanyakan kalau ke sini ya pasti sih ganti itu jok. Lapak kalau sini ya, ganti lapak, ganti kulit, ganti busa, ganti lantainya itu. Kebiasaan ya malah nyari yang aslinya, yang ori-ori, yang aslinya itu kebanyakan.
dia pengen yang kayak asalnya gitu. Adapun stok bahan spare part yang disediakan oleh Agus antara lain mulai dari kulit jok berbagai tipe dan kualitas. Kulit jok ini juga terbagi dua, ada yang original dan ada juga variasi. Busa jok modifikasi maupun original, serta lantai jok berbagai tipe motor yang ada. Kalau untuk jok semua dari mulai lantainya, kalau untuk kendaraan ya, jadi untuk lantainya, busanya, terus kulitnya mau dipapas, mau ditambah busanya, nah, semua menyediakan. Kalaunya untuk kebutuhan jok itu, alhamdulillah kita ada jadi termasuk distributor untuk di wilayah di benua sini itu. Pemirsa, saya cukup kaget. Rupanya tempat bekerja Agus dan karyawannya sehari-hari melayani pembeli hanyalah bagian samping luar ruko. Begitu masuk ke dalam, ternyata hampir seluruh ruangan yang cukup besar ini dipenuhi dengan stok spare part yang ada. Dan di sini banyak terdapat gulungan kain atau kulit untuk jok, termasuk yang sudah dipotong-potong sebelumnya dan diklasifikasikan untuk beberapa jenis motor. Khusus untuk kulit jok, Agus juga ternyata menjahit sendiri untuk berbagai motif dan jenis motor ini. Itu dilakukannya untuk menyesuaikan ukuran dari motor para pelanggan. Untuk bahan baku spare part ini, mulai dari lantai, busa, dan kulit, Agus mendatangkannya langsung dari Pulau Jawa melalui jasa ekspedisi. Saya kalaunya bahan baku ini dari kiriman dari sana ya, dari Jawa sana ya, dari seberang situ. Jadi untuk bahan baku semua dari sana. Kalaunya yang ada juga sih yang dari Banjarmasin, cuma sebagian kecil. Mungkin yang belum ada ya yang baru keluar di dealer. Kalaunya sudah kira-kira setengah tahunan ada sudah. Jadi sudah dari mulai yang tahun lama yang lantainya masih besi-besi itu sampai yang tahun anyar-anyar ini insya Allah ready kita. Sudah. Pemirsa, sepintas kalau melihat Mas Agus dan karyawannya bekerja terasa sangat mudah. Namun tentu ini karena mereka sudah terbiasa dan juga merupakan pekerjaan sehari-hari. Mula-mula lantai jok atau lapak pelanggan dilepas dari dudukan yang ada di motornya. Setelah itu, kulit yang ada dilepaskan dengan cara melepaskan satu persatu sisi-sisinya dari rekatan staples yang ada. Setelah kulit dilepas, dari sinilah keterampilan ini dimulai sesuai dengan jenis kerusakan yang ada dan juga keinginan pelanggan. Apabila jok rusak ringan, maka cukup ditambal saja. Namun apabila busanya rusak berat, maka perlu diganti dengan busa yang baru. Kalau untuk penggantian tidak terlalu sulit, cukup dicarikan jok standar sesuai aslinya. Biasanya justru untuk penambalanlah yang sedikit membutuhkan keterampilan. Penambalan dilakukan dengan menambah busa pada bagian-bagian yang dianggap kempes atau berlubang dengan menggunakan lem atau perekat. Setelah bagian yang ditambal ini kering, maka proses selanjutnya adalah meratakan sisi-sisinya supaya rata sempurna.
sehingga sesuai bentuk jok dan tidak bergelombang atau berlekuk. Dalam langkah ini pula, bagi mereka yang justru ingin busanya dikurangi, maka dilakukan pemotongan atau pemapasan. Setelah rata dan mulus, barulah jok kemudian dibalut dengan kulit sesuai keinginan motif dari para pelanggan. Kalau dulu, lantai jok kebanyakan terbuat dari besi, sehingga harus dipasang menggunakan lem pula. Karena saat ini lantai jok hampir semuanya terbuat dari plastik, maka pemasangan kulit bisa dilakukan dengan mudah, hanya menggunakan staples. Nah, setelah selesai, Anda akan mendapatkan jok Anda kembali dalam keadaan baru seperti semula. Dari kawan disuruh ke sini, bagus aja bang menurut ulun. Hanya pertama kali mengganti jok dua. Oh sini lang yun laos kami deh. On Agus sini nah. Iya. Aku suka on Agus sini nah. Nya ramah tamah, nya anu kami mah di Langgan. langgannya nah. Dari segi gawiannya Bang ya, Pak? Jadi ini baik. Bisa baik dibanding orang lain itu baiknya. Itulah Muhammad Agus Bagio, sosok ayah dari dua orang anak ini yang kini telah sukses menekuni kerajinan joknya. Yang kini juga kembali mengembangkan usahanya, mencoba peruntungan dengan jual beli mobil bekas. Kalau jual mobil, belajar lah. Mohon bimbingannya untuk para suhu-suhunya itu masih tahapan belajar gitu untuk pengembangan. Kalau untuk jok ini, kalau untuk wilayah hulu sungai banyak sudah yang ngambil ke sini gitu. Pemirsa, keberhasilan seseorang dalam menjalankan sebuah bidang usaha selain karena kesabaran dan keuletan, juga adalah kemampuan untuk membaca peluang yang ada. Agus sudah berhasil membuktikan hal tersebut. Usaha yang ditekuninya sedari muda ini kini telah meraih sukses besar. Sebuah usaha yang patut dicontoh oleh para remaja maupun para pemuda. Baik pemirsa HSS TV, itu tadi salah satu contoh kerajinan atau keterampilan yang ternyata membuahkan hasil dan bahkan mampu untuk menopang ekonomi utama keluarga. Mas Agus selaku pengembara yang datang ke Hulu Sungai Selatan ternyata mampu membuktikan itu. Dan jenis kerajinan atau usaha seperti ini memang peluangnya sangat besar karena jarang sekali orang lain menekuninya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kita bersama dan tentunya yang lain juga bisa ikut meniru apa yang telah dilakukan oleh Mas Agus. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan dalam edisi liputan kami yang lainnya. Agus Setiawan bersama Haji Permana, HSS TV.